Saja lah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih ya. Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Ya begini sajalah, yang penting. Oke, jadi gini bro, ini Kang Deddy tadi menanggapi nggak masalah pakai bendera One Piece, yang penting itu atasnya bendera merah putih, begitu ya bro. Nggak masalah menurut Pak Deddy, tapi menurut pemerintah itu tidak boleh karena ada aturannya katanya kan. Tapi menurut Pak Deddy itu nggak masalah, yang penting itu benderanya itu harus di bawah bendera merah putih, begitu. Aku sih bagus, setuju, nggak apa-apa, setuju sama Pak KDM. Ya bener, yang disampaikan Pak KDM itu bener. Itu kan ekspresi setiap orang itu kan berbeda, dan itu pun hak semua orang, ya kan, berekspresi, ya kan. Lagian kan di Konoha juga kan pemerintahannya kan rada-rada kan ya. Tahun ini kan sudah rada-rada. Aduh, karena Konoha udah nggak jelas bro. Konoha ini sudah nggak jelas, makin aneh-aneh peraturan di Konoha. Yang sabar-sabar aja ya bro. Tinggal di Konoha itu harus sabar. Kalau punya duit mending pindah negara. Begitu. Nggak masalah, saya dukung ini tanggapan dari Pak Deddy soal bendera One Piece yang lagi marak. Pemerintah akan tindak tegas warga yang sengaja mengibarkan bendera One Piece. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Katanya pemerintah kita akan menindak tegas warga yang sengaja mengibarkan bendera One Piece. Lah, kenapa jadi takut sama bendera bajak laut dah, kata gue mah ya. Ini kenapa kesannya jadi bendera One Piece itu adalah sebuah ancaman ya untuk pemerintahan. Padahal bukan itu loh poinnya, bukan itu loh konteksnya loh. Kita tuh sama sekali tidak ada niat atau maksud untuk menjatuhkan bendera merah putih. Kita tidak ada bermaksud untuk membenci negara Indonesia. Enggak, bendera One Piece yang seliweran di FYP itu sebagai bentuk kekecewaan, sebagai bentuk kemarahan, sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk gimana sih gue ngejelasinnya, kenapa jadi ancaman sih? Apakah pengibaran bendera One Piece jauh lebih berbahaya ketimbang para koruptor? Jika mengkritik pemerintahan kita disebut provokasi, lalu kita demo disebut bayaran, lalu arti demokrasi sendiri itu apa? Ini gue nanya serius ya, gue nanya nih ya sebagai orang awam, ada gak sih undang-undang untuk melarang kita mengibarkan bendera lain selain merah putih gitu loh? Soalnya kayaknya kalau menurut gue pribadi itu hak kita gak sih mau mengibarkan bendera apapun di kapanpun, dimanapun gitu, selagi itu tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih itu sendiri. Dan kita juga tidak mengibarkan bendera negara lain di hari ulang tahun negara kita sendiri. Yang kritik dipidanakan, yang korupsi dibebaskan. Lucu banget negara ini. Pemerintah emang bener-bener ya bro. Masa takut sama bendera One Piece bro? Iya kan, yang harus ditakuti kan itu malah koruptor, harus diberantas. Ini kan juga bentuk kekesalan masyarakat kepada pemerintah, makanya ngibarin bendera One Piece. Kritik salah, demo salah, serba salah bro. Konoha bro, nggak tahu lah. Kalau bisa pindah mending pindah bro, asli di Konoha. Pemerintah itu lo urusin aja koruptor, ngapain ngurusin bendera One Piece? Lu takut bendera One Piece katanya meresahkan? Walah bro, angel.
Aku setuju sama Mbak E, itu loh urusin koruptor aja. Ini banyak yang komen juga, nggak boleh kibarin bendera One Piece, kita pakai saja kaos One Piece. Mantap ini, betul, nggak boleh bendera serentak pakai kaosnya. Terus ada lagi yang komen, yang korupsi nggak ditindak tegas. Ada juga yang komen, mana? Justru fenomena ini bukan memecah belah pemikiran anak bangsa, melainkan teguran keras buat pemerintah. Betul, ini kan teguran. Biar pemerintahnya itu mikir, jangan mikirnya itu bikin kaya sendiri, mensejahterakan diri sendiri, tapi pikirin rakyat itu, pikirin buat para pejabatnya itu. Jangan mikirin diri sendiri biar kaya, bro. Kang, saya mau laporan, Kang. Ada orang namanya Timothy Ronald bilang kalau orang nge-gym tuh goblok. Tahu nggak itu? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Dengar juga. Dengar ya? Dengar juga. Tapi Akang ini sekarang jadi pusat laporan orang-orang. Udah gitu? Berarti, tapi sayangnya nggak lapor ke saya. Iya. Kalau saya lapor ke saya bawa ke barak tuh. Timothy Ronald mau dibawa ke barak. Ya, tapi Timothy Ronald lagi dirumpiin sama bapak-bapak, bro. Sekelas Timothy Ronald. Katanya mau dibawa ke barak. Ini kan yang lagi rame juga kan itu perkataan Timothy Ronald soal nge-gym itu hal yang goblok, ya kan? Itu kan bukan hal goblok, itu kan kesehatan kan, olahraga malah sehat kan, ya kan? Ya mungkin Timothy Ronald kan apa ya, kurang suka di gym mungkin, jadi kalau ngomong sesuka hatinya begitu. Kalau orang hobinya beda-beda kan kadang suka ngecengin begitu, suka ngatain kalau bukan hobinya begitu. Tapi saya bukan membenci Timothy Ronald, saya juga suka sama Timothy Ronald dengan motivasinya gitu, bro. Saya suka motivasinya, walaupun kadang nyelekit, kadang bikin sakit hati kayak gini nih, tapi saya suka. Kalau yang bagus-bagus itu saya suka banget. Memotivasi anak muda banget begitu, bro. Itu Timothy Ronald. Saya belajar kripto itu juga dari Timothy, sering nonton video-videonya Timothy gitu. Bukan saling menjatuhkan ya, bro. Saya sih suka, cuma kan tanggapan orang beda-beda kan ya. Ya mungkin ini kan hobinya Pak Deddy Kombuser sama yang lain itu kan juga nge-gym, mungkin nggak terima juga sama perkataan Timothy Ronald begitu ya, bro, si Deddy Kombuser.